kamu tidak bisa lari. Setelah makan malam, kami duduk di ruang tengah, mengobrol sambil menonton film. Tante Maria menceritakan banyak hal. Aku pun begitu, menceritakan bagaimana menjalani kehidupan sendirian di Jerman selama 5 tahun. Sedangkan Rio hanya mendengarkan obrolan kami. Tak terasa kami mengobrol sampai jam 1 pagi. Tante Maria menyuruhku untuk segera tidur. Khawatir besok bisa telat pergi ke bandara. Aku pun masuk ke dalam kamar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan malam ini. Pak Indra bilang dia akan menjaga agar siluman ular itu tidak datang. Ku rebahkan badan di atas tempat tidur, lalu mengambil ponsel. Tak ada pesan atau panggilan video call dari Carl. Sepertinya dia masih marah padaku. Biasanya sifat kekanak-kanakannya ini tidak akan berlangsung lama. Paling besok juga dia akan menghubungiku. Jika tidak, lusa aku akan menemuinya secara langsung. Kutaruh ponsel di atas nakas, lalu mematikan lampu tidur. Kuatur posisi tidur dan mulai memejamkan mata. Kila, bangun. Setengah sadar aku mendengar suara Tante Maria. "Iya, Tan," balasku masih memejamkan mata. "Udah jam 10 pagi, nanti kamu telat ke bandaranya." Seketika itu, mataku langsung terbuka lebar. "Duh, Tante, kenapa gak bangunin dari tadi?" keluhku seraya duduk di atas tempat tidur. "Abis, kamu tidurnya pules banget sih. Dah sana mandi?" "Iya, Tante siapin sarapan dulu," ucap Tante Maria sembari berjalan keluar kamar. "Oke, Tante," aku bangkit dari tempat tidur, mengambil pakaian dan bergegas ke kamar mandi. Kali ini, aku mandi lebih cepat dari biasanya. Soalnya 2,5 jam lagi, jadwal keberangkatan pesawatku. Setelah mandi, aku keluar kamar untuk sarapan. "Rio mana, Tan?" tanyaku yang tak melihat Rio di ruang tengah ataupun dapur. "Di kamarnya masih tidur," balas Tante Maria. "Duh, tuh anak, Tante bangunin dulu." "Iya, suruh siap-siap anterin kamu," ucap Tante Maria. "Iya, 2 jam lagi soalnya," balasku sambil menyantap makanan. Tante Maria berjalan ke arah kamar Rio. Selang beberapa menit kemudian, Rio sudah menampakkan wajah kusutnya di dapur. Lalu ikut sarapan bersamaku. "Baru bangun, lu?" tanyaku. "Kagak, ini lagi tidur sambil makan," balasnya. "Buruan sarapannya, mulai aja belum?" "Gewe ke kamar dulu," ucapku bangkit dari kursi. "Buruan," sambungku seraya menepuk pundaknya dan berlalu ke kamar. "Iya," balasnya agak kesal. Di kamar aku mengecek ulang semua barang yang akan kubawa. Jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah itu, aku membawa semuanya ke ruang tengah. "Gewe panasin mobil dulu," ucap Rio sambil berjalan keluar rumah. "Kamu masih ada uang rupiah, gak?" tanya Tante Maria. "Masih ada, Tan. Kan kemarin nukernya agak banyak, buat seminggu." Malah 3 hari dah disuruh pulang," balasku lalu tersenyum. Tante Maria duduk di sampingku. "Sebenarnya Tante berharap banget acara nikahan kamu bisa digelar di Indonesia juga. Jadi keluarga besar bisa kumpul-kumpul. Kila juga pengennya begitu, Tan. Tapi, mau gimana lagi? Itu makhluk jahat masih aja ngincer Kila. Gak ada capek-capeknya." "Iya, Tante pikir kemarin Pak Indra berhasil ngelapas jerat pesugihan itu. Ternyata dia juga gagal." "Gak apa-apa, Tan. Kila gak mau sampai ada korban lain demi nolongin Kila.
cukup Mbah Prono aja. Itu pun udah bikin Kila nyesel. Kamu gak usah nyesel, kita semua di sini emang pengen bener-bener bantu. Biar kamu bisa lepas dari dia. Dah siap? Tanya Rio yang tiba-tiba muncul. Udah, nih bawain ke mobil, perintahku. Astaga, keluh Rio sambil membawa koperku yang berukuran besar. 12 aku dan Tante Maria pun tertawa melihat tingkahnya. Lalu, kami pun berjalan keluar rumah sambil membawa tasku yang lain. Semua barang sudah dimasukkan ke bagasi. Lalu, aku dan Tante pun masuk ke dalam mobil. Tak lama, mobil melaju meninggalkan rumah. Jam berapa pesawat, Kil? Tanya Rio sambil mengemudi. 12:30, tapi gue musti boarding jam 12-an. Amanlah, masih keburu. Iya, ada waktu sejam lagi. Kurang dari setengah jam, kami pun sudah sampai di bandara. Aku dan Tante Maria turun duluan, sambil membawa barang-barang. Sedangkan Rio mencari parkiran. Tante, ucapku. Iya, Kila, balasnya. Punya paspor? Tanyaku. Kayaknya masa berlakunya habis. Udah lama gak dipakai. Emang ada apa, Kila? Nanti, kalau Kila nikah, Tante datang, ya? Tenang, tiket dan lain-lain Kila bayarin. Kalau bisa ajak Rio sekalian. Gak ngerepotin kamu emangnya? Kan pasti lagi sibuk-sibuknya ngurus acara pernikahan. Enggak, tenang aja. Rio datang menghampiri kami. Belum masuk, lu? Tanyanya. Belum, masih ada waktu 45 menitan lagi lah, balasku. Terus ngapain? Berdiri doang 45 menit? Ngopi dulu, yuk, ajakku. Nah itu ngerti, balas Rio cengengesan. Kami pun pergi ke kedai kopi terdekat. Yo, lu ada paspor, gak? Tanyaku. Belum bikin. Beh, selama ini lu ngapain aja? Gak pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu? Belum, gue kan anak rumahan, bener kan, Bu? Ucap Rio sambil menatap Tante Maria. Dia bukannya anak rumahan, tapi takut terbang, balas Tante Maria. Ya ampun, terus nanti yang nemenin Tante siapa? Nemenin kemana? Tanya Rio. Ke acara nikahan gue lah. Di Jerman? Kagak. Di Surabaya? Iya, Jerman lah. Ikut dong, Bu, ucap Rio manja. Tergantung Kila, balas Tante Maria. Bikin paspor dulu makanya. Siap. Kapan lagi dapat kesempatan ke Jerman gratis? Ucap Rio lalu tersenyum. Sekitar 30 menit lagi, jadwal keberangkatanku. Tante Maria dan Rio mengantarku sampai di depan pintu masuk ke dalam bandara. Kila, ucap Tante Maria sambil memelukku. Jangan nangis, Tan. Nanti aku ikut nangis juga, ucapku pelan saat mendengar suara isak tangis Tante Maria. Tante Maria melepas pelukan, lalu menyeka air matanya dengan punggung tangan. Kila pulang dulu ya, Tan. Iya, kabarin Tante kalau udah sampai di Jerman. Lu gak ngucapin apa gitu ke gue? Yuk, tanyaku pada Rio yang dari tadi hanya berdiri melihatku. Selamat sampai tujuan, balasnya kaku. Aku masuk dulu, Tan. Iya, aku membalikan badan, masuk ke dalam bandara. Langsung menuju boarding area. Kurang dari setengah jam, pesawatku sudah berangkat menuju Jakarta. Perjalanan ke Jakarta membutuhkan waktu 1 jam lebih. Aku memilih untuk beristirahat sebentar. Bangun-bangun pesawat sudah hampir sampai tujuan. Kutatap jendela pesawat, langitnya agak gelap. Sepertinya Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan sebentar lagi. Pesawat pun berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.
tepat pukul 2 sore. Aku masih harus menunggu 3,5 jam lagi untuk pesawat berikutnya. Kuambil ponsel di dalam tas. Terlihat ada pesan dari Carl. Sudah kuduga dia tidak akan tahan. Kenapa kamu tidak menghubungku, pesannya? Aku hanya membacanya, tidak membalas. Rencananya baru akan kubalas saat pesawat transit di Qatar. Ponselku berbunyi. Sebuah panggilan telepon dari Carl. Terpaksa aku harus mengangkatnya. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Suaranya terdengar kesal. Aku sedang di pesawat, balasku. Jelas sekali kamu membaca pesanku, tapi tidak membalasnya. Pesawatnya baru saja mendarat. Kenapa tidak langsung membalas pesanku? Kenapa kamu marah-marah terus, ucapku. Itu semua salah kamu. Kenapa merahasiakan sesuatu padaku? Bukannya kita sudah berjanji untuk jujur satu sama lain? Aku tidak merahasiakan apapun, Carl. Lalu, kenapa kamu pulang lebih awal? Pasti ada sesuatu kan? Nanti aku ceritakan. Sudah kuduga, kamu merahasiakan sesuatu. Aku mengambil nafas panjang. Tak habis pikir, harus berdebat masalah sepele. Padahal seharusnya dia senang, aku bisa pulang lebih awal. Tanpa perlu mengetahui alasan sebenarnya. Kesal, lalu kututup teleponnya. Tak lama ponselku kembali berbunyi. Kali ini kubiarkan agak lama, baru mengangkatnya. Kenapa kamu tutup teleponnya? Carl masih terdengar kesal. Aku lelah harus melalui perjalanan jauh dan kamu menelepon hanya untuk marah-marah, balasku. Itu salah kamu juga. Iya, salahku. Jadi jangan menelponku dulu. Dasar keras kepala, ucapku dalam hati sambil mematikan telepon. Selang beberapa detik, telepon kembali berbunyi. Dengan cepat ku matikan ponsel. Langit sudah terlihat semakin gelap. Rintik-rintik hujan mulai turun membasahi kaca jendela yang mengarah ke landasan. Kulihat jam tangan masih pukul 2:30 sore. Hawa dingin membuat perut ini sedikit lapar. Aku pun bangkit dari kursi mencari tempat untuk membeli cemilan. Lalu, berjalan menuju sebuah toko roti. Setelah membeli beberapa potong roti dan sebotol air mineral, aku kembali duduk di kursi ruang transit. Memakan sepotong roti sambil menatap hujan yang semakin deras. Duar. Terdengar bunyi petir yang cukup kencang. Firasatku hujan tidak akan cepat reda. Suara angin dan benturan air hujan di kaca jendela pun semakin kencang. Tak terasa sudah 1,5 jam aku menunggu. Kandungan kemih pun sampai penuh. Terpaksa aku harus bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di dalam kamar mandi terlihat beberapa orang sedang berdiri di depan bilik toilet. Aku pun ikut mengantre. Antrean semakin berkurang, kini hanya menyisakan aku dengan wanita yang sejak tadi hanya berdiri menghadap tembok. "Mbak, mau duluan?" tanyaku, tapi tak ada jawaban darinya. Pintu toilet terbuka, bergegas aku masuk ke dalam. Setelah buang air kecil, lalu pergi keluar. Sepi, hanya ada wanita tadi yang masih berdiri menghadap tembok. Tiba-tiba, bulu kudukku meremang. Dengan langkah cepat, aku keluar kamar mandi. Sebelum pintu menutup, sekilas kulihat ke dalam. Wanita tadi sudah tidak ada di sana. Saat membalikan badan, dia sudah ada di belakangku. Berdiri sambil menundukkan kepalanya. Tubuhku terasa kaku, lidah pun keluh. Dia pun mulai mendekatiku. "Berhati-hatilah, dia mengikutimu," bisiknya, lalu menghilang dalam satu kedipan mata. Aku yang sangat syok sekaligus takut,
masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Kaki pun gemetaran, lemas rasanya. Ku coba melangkahkan kaki, berjalan menuju ruang tunggu sambil berpegangan pada tembok. Sampai di ruang tunggu, aku langsung terduduk lemas. Berusaha menenangkan diri, memperlambat ritme jantung yang sempat tak beraturan. Kuambil botol air kemasan, lalu meminumnya. Hati sudah sangat gelisah, apalagi setelah mendengar pesan wanita misterius tadi. Kulihat jam, masih kurang 1,5 jam lagi. Entah mengapa di situasi seperti ini, waktu berjalan sangat lambat. Setelah kondisi tubuh mulai stabil, aku mencari posisi tempat duduk yang lebih ramai orang. Lelah, tak terasa aku ketiduran. Nging. Bunyi lengkingan pengeras suara membuatku terbangun. Saat membuka mata, terlihat suasana bandara yang sangat sepi. Lebih tepatnya kosong, tidak ada orang. Duk, duk. Suara langkah kaki menggema, arahnya dari belakang. Aku menoleh ke belakang. Ternyata siluman ular itu sedang berjalan mendekat. Ingin rasanya bangkit dari kursi, tapi tak bisa. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Dia semakin mendekat, hingga kami pun berhadapan. "Kamu tidak bisa lari," ucapnya pelan, dengan mata kuning yang menyala. Bruk, kurasakan hentakan yang cukup keras. Seketika itu, semua pandangan menjadi gelap. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.